Semangat pagi sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budiono dengan kualifikasi 6 tahun keanggotaan MDRT. Dan pada malam hari ini saya akan menjadi host yang akan memandu YouTube Live pada malam hari ini. Dan topik kali ini yang akan kita bahas adalah How to Achieve MDRT Early. Oke, pada malam hari ini saya tidak sendirian sahabat MDRT. Pada malam hari ini saya ditemani dua orang sahabat saya. Ya, yang pertama saya mau perkenalkan Merianti yang punya 6 tahun keanggotaan MDRT dengan kualifikasi 5 COT dan 2 TOT. Selamat pagi, Mary. Selamat pagi, Pras. Selamat pagi, Nove. Selamat pagi, sahabat MDRT di seluruh Indonesia. Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke. Berikutnya, saya mau memperkenalkan sahabat saya, Novena Amauri. Dengan 5 tahun keanggotaan MDRT, dengan kualifikasi 4 COT dan 1 TOT. Selamat pagi, Novena. Di-unmute. Selamat pagi, Pras. Selamat pagi, teman-teman MDRT. Salam sehat semua. Oke, demikian sahabat MDRT perkenalan kita. Pada malam hari ini, para narasumber akan berbagi sharing dengan teman-teman sahabat MDRT Indonesia yang akan mengenai beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Untuk pertama, saya akan bertanya kepada Nove dulu. Nove, kapan kamu bergabung dengan industri asuransi, Nove? Dan boleh ceritakan enggak, apa sih latar belakang kenapa kamu mau join di dunia asuransi? Thank you. Saya join di industri asuransi tepatnya di Agustus 2016. Latar belakang saya sebenarnya bukan dari industri. Jadi pertama kali saya memang bergabung di industri asuransi 2016 Agustus. Kalau ditanya latar belakang, kepikir juga enggak sih jadi agen asuransi saat itu gitu. Tapi ya sering kan kita bilang kalau dari 10 orang paling 1 ya ditanya memang mau jadi agen asuransi. Tapi ya saya begitu saya join, saya terjun di dunia asuransi, saya melihat bahwa banyak sekali ini yang menarik gitu. Dan kalau ditanya ya saya menyesal joinnya baru 2016 Kak, dari dulu awal-awal gitu. Itu sih. Oke, thank you Novi. Kalau Mary, bagaimana Mary? Latar belakang dan kenapa kamu mau bergabung di dunia asuransi? Sebelum join di industri asuransi jiwa, saya berprofesi sebagai karyawan, sebagai staff accounting. Saya join di industri asuransi jiwa sekitar 14 tahun yang lalu ya, hanya secara kebetulan. Kebetulan diajak sebagai flyer atau pemberi referensi kepada teman sekantor saya yang kebetulan suaminya itu agen asuransi. Awalnya saya hanya diiming-imingi dapat jalan-jalan gratis. Terus ujung-ujungnya saya mendaftarkan diri sebagai agen asuransi supaya bisa belajar produk apa yang mau direferensikan. Nah, berawal dari hanya tergiur iming-iming, secara tidak langsung saya memasuki dunia industri asuransi jiwa. Dan dengan tidak sengaja melihat isi dunia industri asuransi jiwa. Dan ternyata saya menemukan peluang besar di industri ini, sehingga saya memutuskan serius menjalankan profesi sebagai agen asuransi. Nah, awalnya saya tidak mendapatkan dukungan dari suami saya, tetapi saya tidak dihalangi, karena suami saya tahu betul, ini istri tidak disupport, juga tinggal tunggu ke tanggal kapannya dia give up saja begitu. Nah, mengapa suami saya bisa seyakin itu? Gimana enggak? Saya ini orang rumahan, bukan marketing, enggak punya teman, pekerja kantoran di belakang meja, lembur terus. Punya 2 anak yang masih kecil waktu itu baru berusia 3 dan 4 tahun. Ditambah lagi nggak bisa bawa mobil sendiri, jadi sebelum menikah itu kemana-mana saya diantar jemput ayah saya. Setelah menikah suami saya yang bertugas untuk itu. Nah, dengan kata lain saya bukan orang yang bisa pergi kemana-mana secara mandiri. Waktu awal zaman karir saya di industri asuransi jiwa, transportasi online itu masih belum ada. Jadi beda dengan zaman sekarang ya, transportasi online itu sudah banyak. Tetapi keadaan berubah. Setelah di awal karir saya berhasil membantu teman suami saya klaim penyakit kritis anaknya yang meski bukan nasabah saya. Nah, kejadian ini yang membuka mata suami saya tentang
value polis asuransi dan value profesi agen asuransi, dan juga sekaligus membuka mindset-nya yang selama ini anti asuransi. Nah, sekarang suami saya sudah mendukung penuh profesi saya. Begitulah latar belakang ceritanya, Pras. Wow, kalau dulu enggak didukung aja udah mencapainya hebat gitu ya, apalagi kalau sekarang didukung, pasti pencapaiannya akan lebih hebat tuh, Mer. Luar biasa, Mer. Ya, Mer, kamu boleh sharing nggak pada sahabat MDRT yang nonton YouTube Live pada malam hari ini, apa sih tips dan strategimu untuk mencapai MDRT early, biar lebih cepat di awal tahun? Boleh sharing ya? Untuk mencapai, kalau saya, ini tipsnya dan strateginya ya? Iya. Oke. Nah, di tahun 2020, saya kan mencapai TOT saya dengan 211 polis, dengan 3,1 miliar rupiah first year premiumnya. Nah, ini juga membawa saya mendapat peringkat pertama top agent by Police secara AAJI di tahun 2020 dan sekaligus membantu pencapaian target TOT saya di tahun 2021. Jadi TOT tahun 2021 dan tahun 2020 itu ada kaitannya. Karena pencapaian TOT tahun 2020 saya itu merupakan limpahan produksi atau spillover di mana polis-polis saya itu 95%-nya itu adalah polis dengan cara bayar bulanan. Jadi berefek pada pencapaian MDRT saya di bulan Februari 2021. Nah, mencapai MDRT, COT, TOT itu menurut saya ada dua cara, yaitu closing big case sesekali atau closing case-case kecil secara konsisten. Nah, seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa polis saya 95% itu polis bulanan. Nah, bukan big case ataupun polis tahunan. Kalau dianalogikan kelinci versus kura-kura, saya itu kura-kuranya, Pras. Saya hanya melakukan langkah-langkah kecil tetapi konsisten. Setiap dari kita bergerak dengan kecepatan kita masing-masing ya, kecepatan langkah kita berbeda-beda. Nah, mungkin saya bergerak sangat lambat, tetapi saya bisa pergi kemanapun saya mau. Nah, untuk mencapai MDRT, kalau untuk tipsnya, strateginya, kalau saya rumuskan dengan sederhana, kita hanya perlu mengingat angka 1214 untuk MDRT, 1211 untuk COT, dan 12122 untuk TOT. Apa itu? Ya, magic. Nah, itu magic number-nya dapat dari mana? Nah, kan saya itu penjual bulanan ya, premi bulanan. Nah, berapa sih target MDRT tahun 2023? 523 jutaan kan? Ya, 524 juta deh kita genapkan. Berapa sih target COT? 1,5 miliaran. Nah, kalau TOT 3,1 miliaran. Nah, angka-angka ini kita bagi dengan 12, selanjutnya dibagi dengan 12 lagi. Contohnya ya, target MDRT kita bagi 12 adalah dapat angka 43,6 jutaan something ya. Terus kita bagi lagi dengan 12, ketemulah angka 3,6 jutaan, kita genapkan menjadi angka 4 jutaan. Demikian seterusnya dengan target COT, ketemulah angka 11, target TOT ketemulah angka 22. Nah, bagaimana logika perhitungannya? Kita ambil contoh target MDRT ya. 1 hari bercerita ke 2 orang, 1 minggu 5 hari kerja. Berarti udah cerita ke 10 orang dong ya. Nah, dari 10 orang, 1 yang closing menjadi nasabah dengan premi 1 juta per bulan. 1 bulan 4 minggu, berarti kita berhasil closing nasabah dengan premi 4 juta per bulan. Nah, di tahun berikutnya kita hanya perlu melakukan aktivitas yang sama. Nah, ini sudah pasti di tahun kedua Anda sudah mencapai MDRT meskipun dengan aktivitas yang cukup santai saja. 1214. 1 hari cerita ke 2 orang, 1 bulan closing premi 4 juta. Nah, terus pertanyaannya, apakah mungkin 4 juta dikali 12 bulan berarti terkumpul komitmen new business premi 48 juta dibayar bulanan? Bukankah new business di bulan Desember itu baru terkolek premi 4 juta? New business di bulan November itu baru terkolek premi 8 juta. Nah, demikian seterusnya untuk new business di bulan Oktober, September, Agustus, dan seterusnya belum genap bisa terkolek 12 bulan premi. Meskipun
Kalau kita hitung-hitungan kasarnya ya, 4 kali 12 itu kan 48, kali 12 itu udah dapat 576, sudah memenuhi target MDRT. Tapi kenyataannya premi terkolek itu belum 576. Makanya seperti saya katakan, bahwa Anda harus mengulang aktivitas sama minimal 2 tahun berturut-turut. Karena di tahun berikutnya Anda akan mendapatkan limpahan produksi atau spillover. Premi collected new business bulan Desember tahun sebelumnya itu kan 11 masih dapat spillover sebanyak 11 bulan premi. Bulan November masih dapat 10 bulan premi. Oktober masih dapat 9 bulan premi. Demikian seterusnya sampai new business bulan Februari di tahun sebelumnya masih di spillover 1 bulan premi untuk pencapaian target MDRT di tahun berikutnya. Nah, bagaimana bila goalnya adalah target COT? Sederhana aja, berapa formula COT? 12, 1, 1, 1. Nah, 1 hari cerita kedua orang, 1 bulan closing premi 11 juta. Target COT itu berapa kali MDRT? 3 kali kan. Nah, Anda hanya perlu perbesar case size-nya menjadi 3 kalinya dari 4 juta. Menjadi berapa? Berarti sekitar di 11 atau 12 juta per bulan. Atau rasio closing-nya itu dinaikkan yang semula 10-1, sejalan dengan waktu, sejalan dengan naiknya kapasitas diri kita, skill dan knowledge kita akan meningkat. Maka rasio closing kita kemungkinan akan menjadi 3-1. Nah, hal yang sama bila goal kita TOT dengan formula 121-22. Begitu, Pras. Wow, angkanya luar biasa, luar kepala sampean itu ya. Nah, kita senang banget nih dapat bocoran ilmunya nih. Kalau Nove gimana Nove? Boleh sharing nggak bagaimana kamu punya tips dan strategi mencapai MDRT lebih awal? Ya, sebenarnya baik saya maupun Mary sama ya, Pas ya. Prinsipnya sama. Saya pun melihat saya punya case itu nggak dari big case ya. Saya selalu menanamkan bahwa besar kecil case itu kita harus terima karena semua itu kita berdasarkan client needs ya, apa yang dibutuhkan oleh klien gitu. Jadi tahun lalu itu bahkan dari awal saya join tuh saya memang jumlah case saya banyak walaupun nggak sebanyak Mary ya. Saya punya case tuh nggak sebanyak Mary gitu. Jadi size case saya boleh dibilang kurang lebih 28 sampai 30 juta. Jadi kalau tahun lalu saya mencapai TOT saya dengan 2,9 sekian, let's say 3M, itu dengan 83 case. Nah, mencapai MDRT saya di Q1 di Maret, lalu COT di bulan Juli, dan TOT sama Mary ya, di Desember. Kita mengejar di akhir-akhir gitu, karena nah, kalau strategi yang saya lakukan sebenarnya pada prinsipnya sama, saya tidak pernah memilih-milih big case, tapi memang kita semua tahu ya, pasti kita memerlukan big case. Nah, pada saat kita big case itu tidak datang dengan tiba-tiba gitu, pasti ada prosesnya gitu, karena itu butuh kepercayaan daripada klien ya kan. Nah jadi saya selalu menanamkan bahwa small case itu kayak gajian kita gitu. Kalau big case THR. Nah sekarang pertanyaannya kita mau nggak dapat THR setiap kali, pasti kan mau kan. Tapi untuk mendapatkan itu kita butuh yang namanya trust dari suatu bangun hubungan dengan klien gitu. Jadi kalau saya review, saya punya klien yang terbesar saat ini justru awal saya join di industri ini adalah baru ngambil sama premi sama saya 6 juta sebulan, setahun. Dan sekarang dia total sudah sama saya ada 1,3 M. Nah itu semua butuh proses memang. Jadi buat sahabat-sahabat MDRT di sini jangan berpikir bahwa wah untuk mencapai TOT, MDRT, COT itu harus dengan big case. Enggak. Tadi Mary pun sudah menjabarkan gitu ya. Tinggal setiap orang punya cara dan strategi masing-masing yang pada akhirnya kalau saya selalu kembali kepada apa yang dibutuhkan oleh klien. Oke, thank you Nove. Nah, sahabat MDRT, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, sambil kita tetap terus interview ya teman-teman ya. Saya masih tetap mau bicara dengan Nove nih kali ini ya. Nove, saya melihat dari track record kamu nih, dari awal bergabung langsung gaspol mencapai MDRT, dan tahun depannya pun masih enggak istirahat nih, langsung gas ke COT, dan akhirnya tahun 2021 ini kemarin mencapai TOT ya. Ya, dari cerita itu apa sih yang membuat Nove berlari sedemikian kencang?
dan konsisten terus ya ini ya. Ini kan luar biasa banget nih, pencapaian demikian tidak istirahat dulu istilahnya. Iya. Ya, boleh sharing kan? Ya, pada saat saya join di industri asuransi ini ya terus terang saya memang dari dulu saya insurance minded, tapi saya awam dengan istilah-istilah MDRT itu, bahkan saya nggak tahu apa gitu. Pada saat saya googling, oh ternyata ini sesuatu yang menjadi standar di industri asuransi ini. Jadi saya mencoba untuk mencapainya. Nah, pastinya kita dalam melaksanakan satu pekerjaan, untuk saya sendiri ya, itu saya punya target, punya goal gitu. Pada saat saya masuk di bisnis ini ya, saya merasa saya harus sukses. Karena dalam hal apapun yang kita lakukan pasti ada yang dikorbankan, dan pada saat saya sudah terjun di bisnis ini, saya mau mencapai untuk sesuatu yang lebih lagi, dan saya melihat bahwa MDRT itu bukan standar minimum ya di industri ini. Begitu melihat adanya MDRT, kita bergabung di industri di MDRT Indonesia, begitu banyak ilmu kita bisa dapat bahwa oh ternyata ada pencapaian lebih tinggi lagi yang harus dicapai. Dan di situ saya membuat goal saya untuk mencapai COT, bahkan untuk mencoba mencapai TOT, dan puji Tuhan tahun lalu tercapai gitu. Jadi kalau ditanya apa sih membuat saya ini, karena saya punya prinsip kalau udah jalan, udah jalanin suatu pekerjaan harus all out, dan harus ya mungkin istilahnya apa ya, nggak ada gigi mundur ya, jadi jalan terus gitu. Jadi istilahnya gitu sih Pas. Kalau gigi mundur yang boleh hanya ada di mobil tuh, Nov. Nah, kalau Ya, di benar. pencapaian MDRT jangan mundur, Harus naik terus ya. ya. Nah, betul, Iya. betul. Oke, beralih ke Mary lagi nih. Saya mau minta pendapat dari Mary nih dan sharingnya. Membership Mary juga nggak kalah nih, luar biasa nih. Dan setelah bergabung langsung mencapai MDRT dan berjenjang naik terus ini mencapai COT dan TOT. Dan di sini apa sih yang mendorong Mary untuk bertumbuh terus dan mencapai prestasi berikutnya secara konsisten nih, Mer? Berawal dari pertemuan annual meeting pertama saya di Orlando, Amerika, saat itu adalah pencapaian MDRT saya yang pertama, dan juga pertemuan MDRT saya yang pertama. Nah, annual meeting itu adalah tempat berkumpulnya para praktisi jasa keuangan seluruh dunia yang berprestasi. Nah, menurut penelitian, bergaul dengan orang-orang berprestasi tinggi akan mempengaruhi prestasi seseorang. Yes. Ternyata benar kenyataannya, pada saat kita berada di lingkaran orang berprestasi, maka kita akan terpacu untuk bisa seperti mereka, dan menyadarkan kita bahwa kita masih belum ada apa-apanya, masih ada gunung yang lebih tinggi, sehingga merangsang kita untuk terus bertumbuh. Selain berkumpul dengan mereka, memicu kita untuk berkembang, di pertemuan itu mereka juga membagikan ilmunya kepada kita loh, Pras. Nah, pastinya dengan ilmu yang bertambah, kapasitas diri kita bertambah, dan tentunya berefek pada prestasi kita meningkat, asalkan kita mempraktekkan apa yang diajarkan, bukan hanya sekedar mengetahui, karena alam tidak membayar kita atas apa yang kita ketahui, tetapi alam membayar kita atas apa yang kita ketahui dan kita praktekkan. Jadi itulah yang mendorong saya terus bertumbuh, terus dari MDRT ke COT, kemudian ke TOT secara konsisten. Luar biasa. Pernyataan kamu yang terakhir itu luar biasa banget. Kita tidak dibayarkan berdasarkan pengetahuan kita, tapi apa yang kita kerjakan itu yang kita dibayar itu. Itu luar biasa pernyataan itu ya. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, karena saya sering dengar itu juga ya. Oke, saya mau bertanya ke Nove kembali ya sekarang ya. Kalau untuk mencapai MDRT, COT, TOT, dan saya mau menanyakan yang tahun 2021 nih, yang terakhir nih, yang pencapaian TOT terakhir nih, itu kurang lebih bisa dicapai dengan berapa case, dan FYPC-nya berapa itu, Nov? Tahun 2021 total saya 83 polis. Ya, dengan pencapaian FYP 2,9 sekian, hampir 3 M sih. Oke, luar biasa itu. Kalau Mary berapa itu angkanya? Di tahun 2021 saya mencapai MDRT di bulan Februari, COT di bulan Juni, dan TOT di bulan Desember dengan 70 polis saja. First year premium saya itu sekitar 2,9 miliar rupiah, tapi itu terbantu itu dari TOT tahun sebelumnya, yang tahun sebelumnya di 211 polis,
3,1 miliar rupiah. Jadi ada kaitannya. Jadi saya mendapatkan keuntungan dari spillover ini. Ya, berarti Ya. spillover itu menolong buat Mary ya. Ya, pencapaian selanjutnya jadi lebih mudah. Ya. Ya, tapi saya juga selalu menyarankan ke sahabat MDRT kalau bisa menjual dengan tahunan akan lebih bagus ya, Mer ya. 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 Oke. Mer, kalau boleh cerita nih, saat kamu lagi mengejar COT-TOT-mu, ada enggak cerita atau pengalaman yang memorable yang bikin kamu deg-degan, bikin kamu takut, atau barangkali sempat down kali? Mungkin ada cerita yang apa ya, yang dramatik lah istilahnya kamu dalam perjuangan mencapai TOT-mu ini. Boleh sharing? Ya, kalau hal yang paling memorable itu sebenarnya adanya di awal karir saya. Di saat suami saya masih belum mendukung penuh profesi saya dan saya mendapatkan referensi dari luar kota saat itu. Nah, itu yang paling memorable. Nah, jadi referralnya bilang begini, ayo ke kotaku, nanti saya referensikan. Padahal itu temannya suami dan saya hanya bertemu beberapa kali. Referral ini adalah teman suami saya yang saya bantu pemrosesan klaim polis anaknya. Waktu itu dia mengatakan, ini ada teman saya yang mau pulang, kamu bareng dia saja, naik kereta api sekitar 6 jaman. Nah, waktu itu saya tidak berpikir panjang, ya saya iakan saja kan. Nah, dalam setengah perjalanan di dalam kereta api, saya baru terbesit di pikiran saya mau tinggal di mana ya? Karena ternyata rumah referral itu tidak memungkinkan dan bahkan temannya itu juga tidak memungkinkan. Ketahuannya itu pas di tengah perjalanan kita itu 6 jam itu pas pertengahannya baru saya mengetahuinya. Jadi kemudian saya berkata dalam diri saya, ya sudahlah, dipikirkan juga percuma kan, ya udah lihat saja nanti. Ternyata saya sudah dipersiapkan untuk tinggal di rumah kerabatnya. Nah, dalam benak saya yang pemula, saya akan dibawa ke tempat calon prospek untuk menawarkan asuransi. Nah, ternyata kenyataannya tidak. Tetapi karena saya tinggal di rumah kerabatnya selama di luar kota, terjalinlah yang namanya interaksi, obrolan, komunikasi dengan anggota keluarga di rumah itu. Dan tentunya mereka tahu dong bahwa saya agen asuransi. Dalam pembicaraan, saya menggali profil keluarga mereka. Begitu saya mengetahui bahwa mereka belum memiliki jaminan keuangan bila sakit, lalu saya arahkan pembicaraan bahwa bagaimana solusinya menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Dan ternyata mereka setuju dengan solusi yang saya sampaikan. Terjadilah yang namanya closing. Nah, yang paling deg-degan itu pas pulangnya. Pada saatnya tiba untuk pulang, baru terbersit di pikiran saya, aduh, naik kereta api sendiri lagi, perjalanannya panjang pula kan. Nah, saya hanya bisa berdoa, tetapi untunglah yang duduk di samping saya itu wanita, seorang mahasiswa. Nah, supaya dalam perjalanan itu saya aman, saya ajak bicara supaya yang di samping saya, supaya orang lain berpikir bahwa orang yang duduk di sebelah saya itu teman seperjalanan saya. SKSD ya, terpaksa, sok kenal, sok dekat. Nah, kalau dianalogikan perjalanan karir saya ini ya, seperti naik mobil yang berjalan di malam hari. Saya melihat dan memikirkan hanya sebatas sinar lampu dan terus berjalan. Tidak kebanyakan mikir, apa yang bisa saya kerjakan di hadapan saya kerjakan. Karena sebelum saya resign dari pekerjaan saya melakukan aktivitas 1-2 itu dengan orang-orang di kantor saya. Sampai income saya setara dengan gaji saya, di saat itu saya memiliki ketidakberdayaan dalam hal waktu ya kan. Jadi untuk waktu ketidakberdayaan itu saya solusinya adalah 1-2 dengan rekan sekantor saya. Nah, setelah saya resign sebagai karyawan, saya melakukan 1-2 di gedung kompleks perbelanjaan karena ketidakberdayaan saya dalam hal mobilitas saya saat itu. Nah, saya percaya aktivitas menciptakan momentum. Meskipun langkah kecil, teruslah bergerak. Begitu, Pras. Luar biasa. Aktivitas menciptakan momentum, dan yang diambil langkah kayak orang pelari maraton nih si Mary ya. Tidak melihat jauh di ujungnya golnya oke, tapi yang untuk mencapainya lari dari satu pohon ke pohon yang berikutnya, Mer ya. Kura-kura ya. Pendek ya. Seperti kura-kura. Iya, ini luar biasa banget ya. Malam hari ini kita banyak dapat
insight ya sahabat MDRT. Kalau untuk Nove, kita mau bertanya, Nove dalam mencapai TOT yang pertama ya di tahun lalu itu, apakah Nove sempat mengalami suatu turbulence atau suatu peristiwa yang membuat perjuangannya kayak apalah istilahnya gitu? Ya, menjadi TOT di tahun 2021 itu menjadi goal saya di tahun 2021. Sebenarnya goal dari 2020, tapi 2020 itu gagal. Jadi kalau ditanya turbulensi itu justru terjadi di 2020. 2020 itu saya ingat masih kurang sekitar 700. Sebenarnya di Desember itu akan ada masuk sebenarnya, tapi bersamaan tidak jadi karena satu dan lain hal ya, dia ada investasi di mana gitu, jadi nggak jadi. Ya udah saya cuma bilang ya berarti memang Tuhan izinkan saya mencapai COT doang di tahun 2020, tapi itu tidak membuat saya patah semangat. Jadi 2021 saya mencoba untuk menargetkan diri saya untuk mencapai TOT, dan sesuai, memang saya itu selalu bekerja dengan plan ya. Dari awal tahun saya bikin plan itu dibikin 12 bulan, lalu di break lagi per bulan. Nah, pada saat mencapai COT di bulan Juli, itu saya sempat pastilah kita mau mencapai goal terakhir saya, mencapai TOT. Tapi ya balik lagi ya, kita harus maksimalkan aktivitas, walaupun disertai dengan doa dan aktivitas. Sempat secara akal pikir, apa iya bisa, tapi ya karena kita punya tekad dan goal yang kuat, disertai dengan aktivitas, ya kan ya, kita tetap aktivitas kita akhirnya mencapai. Terakhir itu saya mengejar 157 juta di Desember, di awal Desember. Sempat berasa adalah di satu sisi, aduh 153, tapi saya berasa kalau kemarin kurang 800, Tuhan kasih 600, 700, pelan-pelan, masa iya 153 lagi Tuhan nggak selesaikan. Nah, disertai dengan doa ya, aktivitas sampai Tuhan ibah, ya kan ya. Terus kita aktivitas sampai Tuhan ibah gitu ya. Nah, balik lagi kita nggak hanya berdoa kan, kalau berdoa nggak ada aktivitas ya susah gitu. Akhirnya ya butuh 157 juta, Tuhan kasih 200 juta di bulan Desember, tanggal 9 Desember, itu saya ingat banget, 9 Desember. Jadi di situ yang udah di akhir itu memang ya pasti ada perasaan, aduh dikit lagi gitu ya, mau cepat-cepat selesai gitu kan. Walaupun saya sebenarnya menargetkan akhir tahun saya itu sebenarnya bukan di Desember, selalu di November. Desember itu udah harus bikin strategi buat tahun depan, itu selalu saya mikir seperti itu, karena saya merasa banget tuh mengejar COT di 2018 itu selesai benar-benar last minute gitu. Nah 2019 saya kapok, jadi saya bikin target di bulan November selesainya, dan tapi ya apapun itu ya bersyukur semua indah pada waktunya. Tuhan selesaikan TOT saya di Desember 2021, tepatnya tanggal 9 Desember. Itu sih. Oke, dari yang saya dengar dari cerita Nove ini berarti Nove punya planning dengan bagus kalau saya bilang ya, karena ya. Kalau tidak di planning, dia sudah tadi memplanning bahwa akhir harusnya di November bukan di Desember, karena sudah mempersiapkan tahun berikutnya. Itu suatu planning yang luar biasa sahabat MDRT, dan kita bisa praktekkan untuk kegiatan kita. Kita kerja harus ada plan ya, Pras ya, karena kalau enggak kita bingung arahnya kemana kan. Ya kan? Kalau dibilang saya mau MDRT, tapi nggak ada aktivitas, terus kita nggak break lagi, kita mau berapa angkanya, mau aktivitasnya sesuai nggak gitu, susah gitu loh. Jadi ya balik lagi planning, doa, dan aktivitas itu sih. Betul. Tapi kita harus maksimal dulu ya. Kita berdoa kalau nggak maksimal, ya gimana? Yang terakhir kita harus finish, pasrah ke Tuhan ya. Oke, pertanyaannya berikutnya ini. Saya memberi satu pertanyaan yang dijawab berdua. Untuk Nove ya, kalau untuk mengejar omset besar untuk COT-TOT ini ya, itu enggak angka kecil ya. Angka 2,9 ya tadi disebutkan, bahkan tahun ini mencapai 3 ya. Nah, di situ Nove membagi enggak? Nasabah-nasabah Nove selama ini dibagi menjadi beberapa kelompok, mulanya small case, big case, atau medium case, atau gitu gimana? Mungkin Nove bisa sharing. Ya, jadi kebetulan puji Tuhan pada saat dari awal mungkin saya lebih gampang merewind ya, kalau Mary kan udah 14 tahun ya. Lama gitu diurutin ya, udah senior banget. Saya kan baru 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi saya awal-awalnya kan masih ya udah jalanin aja gitu ya kan ya.
besar kecil ya, saya percaya kita setia dalam perkara kecil, Tuhan setia dalam case kecil, Tuhan kasih yang besar kan ya. Nah, saya nggak pernah membagi sih, tapi memang dengan by nature kan akhirnya kan kita tahu nih, oh ini klien kita ini klien yang belinya case kecil, case besar gitu ya. Tapi saya bilang tadi, klien saya itu yang sekarang 1,3 M dengan saya awalnya cuma 6 juta. Karena kita bangun semua lewat bangun hubungan dengan baik dengan klien gitu. Jadi nggak pernah mengkelompokkan sih gitu. Mau case besar, case kecil saya selalu saya terima gitu loh. Jadi case besar itu datang dibangun dengan kepercayaan. Ya kan? Sekarang kalau nasabah bisa ambil sama kita premi 200, 300 bahkan 500 juta, 600 juta yang dia terima cuma sebuah polis. Ya kan? Lain kalau dia beli mobil kan ke showroom, beli Fortuner, beli mobil let's say ya Fortuner atau Pajero 500 juta, 600 juta, dia dapat barangnya. Jadi di sini kepercayaan kita sebagai agent ini sangat penting di mata klien. Itu yang saya selalu jaga sih gitu. Jadi lewat kepercayaan itu klien nyaman sama kita selalu bekerja dengan hati, terus juga selalu menganggap pekerjaan ini sebagai panggilan sih saya sih. Jadi memang itu yang saya selalu terapkan. Jadi apapun itu saya pasti inilah kita benar-benar harus melayani dengan baik gitu. Otomatis referensi semua akan datang gitu. Yes. Ini pekerjaan bukan untuk ngejar target doang, tapi ini benar-benar pekerjaan panggilan ya, Nov ya. Iya, jadi selalu menganggap ini kayak pelayanan lah gitu ya. Yes, benar. Ya. Kita nolong orang nggak boleh lihat preminya besar kecil gitu. Pada saat dia mengalami kejadian ataupun sakit, kita harus tolong gitu. Ya, ini harus ngerjain dengan hati dan yang penting bukan produknya, tapi Betul. siapa agennya ini ya. Iya. Oke, Mer, kalau Mary sendiri biasanya mentargetkan lah si calon klien yang ini akan dijualin jiwa yang untuk klien ini, yang klien ini mungkin jualnya mungkin hospitalization atau mungkin klien yang ini mungkin mau menjual sakit kritis atau mau menjual investasi atau apa. Mary sempat ditarget atau mengalir juga kayak Novi tadi? Kalau saya tidak membagi case kecil dan case besar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya hanya konsisten melakukan aktivitas 1, 2, 1, 4. Nah, yang paling penting itu game of number-nya, permainan angka. Semakin banyak kita bertemu dengan orang, semakin besar potensi untuk closing. Jadi tidak ada yang namanya cara yang paling tepat di mana dengan melakukan presentasi dengan cara seperti ini, cara ngomongnya seperti ini, product knowledge-nya itu cara bahasnya seperti ini, pasti akan closing. Ketemu 10 orang, 10-nya jadi nasabah kalau dengan cara tertentu. Tidak. Nah, kuantitas mengalahkan kualitas. Kalau kuantitas dalam jumlah yang banyak, maka rasio closing semakin besar. Sebagus apapun cara kita presentasi, akan percuma kalau jumlah presentasi kita itu sedikit. Skill akan terbentuk juga dengan tingginya aktivitas kita. Seperti itu, Pras. Oke. Harus aktivitas dan aktivitas ya, sahabat MDRT ya, di sini ya. Oke, kembali lagi sahabat MDRT, saya mau cuma mengingatkan kalau sahabat MDRT ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, boleh chat ya di kolom chat ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang boleh saya bacakan. Ini ada pertanyaan ini untuk Mbak Nove katanya. Dari Feby Marcella. Mbak Nove, plan sehari ketemu berapa prospek ya saat awal-awal mencapai pertama kali MDRT? Setiap orang itu punya cara untuk melakukan aktivitas ya awal jadi background saya ini bukan background yang marketing yang bisa canvassing atau ketemu orang bisa langsung nawarin asuransi, itu enggak. Saya hanya sifatnya mengedukasi klien, mengedukasi bahwa penting asuransi. Believe it or not, percaya atau nggak percaya, saya jarang prospek, tapi orang hubungin saya. Orang hubungin saya minta dibikinin, dijelasin, di review polis dan segala macam. Ya sedikit mereview aja, di bulan 6, bulan 7 PPKM kemarin, itu saya boleh dibilang sibuk urusin klien kan pada sakit. Nggak mungkin kita nawarin asuransi. Tapi di bulan 6, 7, itu justru saya closing, kalau nggak salah saya lupa ya, 500 atau 700 juta. Klien kontak saya, Nov, ayo oke, sehat. Ya, jaga kesehatan ya, iya. Akhirnya, coba Novena, coba tolong bikinin saya ilustrasi ini. Akhirnya closing. Jadi saat kita fokus benar-benar menolong orang,
berkat Tuhan kasih dari orang lain. Jadi saya terus terang jarang prospek. Jadi saya ini justru sampai detik ini menjadi seorang TOT, saya harus belajar untuk canvassing. Saya harus belajar untuk bisa ketemu orang nawarin, itu saya belum bisa. Saya hanya edukasi orang pentingnya asuransi, orang kontak saya menanyakan caranya untuk bagaimana Nov, tolong dong ada yang bagus nggak atau segala macam gitu. Itu sih, itu believe it or not, itu yang terjadi pada saya. Jadi di sini teman-teman jangan berbilang jualan asuransi itu susah. Jadi kita jangan menjadi sales, kita harus menjadi financial planner gitu. Pada saat kita bisa menjadi financial planner terhadap satu keluarga, itu orang akan banyak ambil. Saya punya satu klien punya polis sama saya 17. Semua itu terplanning karena kita duduk bareng, review apa yang dia butuhkan. Itu sih. Berarti benar-benar konsep financial planner nih yang ditempatkan ya? Ya, saya jadi lebih banyak bangun hubungan, dia butuhnya apa gitu. Jadi saya jarang yang menawarkan gitu. Dan ini saya masih belajar banyak. Jadi setiap orang punya cara, mungkin ada cara dari saya bisa ikutin atau enggak. Jadi saya boleh bilang tidak yang namanya aktivitas ketemu satu hari harus berapa orang gitu. Bisa saya ketemu 3-4 orang, bisa gimana ya, tapi caranya beda gitu. Mungkin banyak orang hubungin saya, lihat dari saya punya IG, dari WA dan lain-lain. Oke. Apakah saya nawarin? Pasti saya juga nawarin gitu. Ya, berarti kesimpulannya pertanyaannya Feby tadi udah kejawab ya. Sehari ketemu berarti 3-4 orang ya. Ya bisa, tadi bisa. ya. Oke, kembali ke Mary. Mary tadi memberikan pernyataan bahwa aktivitas. Dan ini sudah ada nih yang menanyakan nih dari Oribas. Kalau aktivitas seperti yang dilakukan oleh Mary tadi itu, cara membuat janji temunya ke klien itu, Mary menggunakan WA atau telepon, Mary? Nah, kebetulan kalau saya ketemunya itu adalah langsung samperin ke tempat nasabah. Nah, jadi kebetulan ada nasabah yang saya samperin itu, datangi itu adalah sudah nasabah lama. Jadi dari nasabah lama saya berkunjung itu biasanya nasabah itu buka toko. Jadi kita langsung datangin aja. Kalau saya sih lebih tidak membuat janji temu, tapi sifatnya ya datangin aja langsung ke nasabah lama kita, terus ya tetap menjalin komunikasi, dan dari komunikasi itu akhirnya tergalilah ternyata masih kurang untuk dari segi proteksinya masih kurang atau dan sebagainya. Jadi kita tetap menjalin hubungan dengan tetap bersilaturahmi dengan terus mendatangi nasabah secara berkala seperti itu, nasabah lama. Jadi saya tetap reselling doang sih. Oke. Sampai speechless saya dengar cerita kalian, luar biasa sekali nih ya. Oke, saya mau ada waktu sedikit untuk meminta pesan-pesan dari Nove dan Mary. Apa sih yang mau disampaikan kepada sahabat kita MDRT yang sedang melihat YouTube Live saat ini ya? Mungkin dimulai dari Nove dulu ya, mungkin bisa sharing apa sih pesan-pesan yang mau dibagikan pada sahabat kita? Ya, teman-teman di sini kita sebagai sahabat MDRT ya, menjadi seorang MDRT, mencapai MDRT adalah suatu keharusan. Itu UMR-nya kita sebagai agen asuransi. Jadi kita harus mencapai MDRT minimal, karena MDRT itu sebenarnya bukan satu pencapaian, tapi ya ada istilahnya kita itu buat kita bertumbuh ya gitu. Dan menjadi seorang MDRT itu adalah suatu gelar prestisius ya di industri ini. Jadi karena sekarang klien pun juga udah melek banget kan ya. Kadang-kadang saya pernah ketemu itu mereka nanya, ayo MDRT, jadi dia tanya dulu gitu loh. Nah itu menjadi satu keharusan. Nah di sini saya cuma pesan ke teman-teman, kalau saya cuma prinsipnya adalah sama ya, di mana-mana kita perlu fokus dan persisten, itu sih kunci saya. Dan ya saya selalu mikir gini, kita tidak bisa manage kita punya result kan, yang pasti kita bisa maintain adalah aktivitas kita. Jadi aktivitas itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau dilihat apakah gampang untuk mencapai, ya nggak gampang, pasti banyak hambatan. Tapi kalau kita melakukannya itu dengan benar-benar fokus, persisten ya, nah apa yang kekuatan dream kita, apa yang kita goalkan itu pasti tercapai. Jadi pesan saya buat teman-teman MDRT Indonesia, seluruh Indonesia di sini adalah, ayo harus mencapai minimal MDRT, bahkan COT dan TOT.
nggak ada yang nggak mungkin. Pada saat kita mengplanningkan untuk mencapainya dan sertai dengan usaha, itu pasti terjadi. Karena saya sudah membuktikannya sendiri itu. Yang tadinya saya merasa nggak mungkin, tapi kalau itu menjadi satu goal saya, dan itu terjadi. Dan 2021 itu saya benar-benar nggak kepikir bisa mencapai TOT. Tapi ya seneng banget gitu loh. Karena ternyata apa yang saya goalkan itu tercapai. Bukan karena usaha saya juga, tapi di sini terbukti segala sesuatu itu harus dibuat planning. Nggak bisa cuman asal mengalir aja. Jadi teman-teman, ini baru bulan Februari, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau belum membuat goal, ayo kita buat, masih ada waktu untuk mencapainya. Itu aja sih, Mas. Oke, komplit nih. Boleh merangkum yang dari kita sharingkan tadi ya, Nov ya. Dan jangan lupa menyertakan Tuhan ya, Nov ya. Dan jangan jual produk, tapi jual diri sendiri tadi. Betul. Oke. Kalau dari Mary boleh memberikan pesan-pesan apa saja ya, nasihat buat teman-teman MDRT yang akan disampaikan pada malam hari ini untuk bisa mencapai MDRT lebih awal. Sahabat MDRT, just do it, lakukan saja. Ikuti slogan Nike, moto mereka adalah menciptakan momentum dengan dari aktivitas. Jadi kerjakan saja aktivitas. Nah, apapun hasil yang ingin Anda dapatkan, misalnya ingin hasil berat badan turun 2 kg, pergilah ke gym atau berolahragalah minimal 15 menit setiap hari meskipun di rumah. Misalnya tidak bisa ke gym kan. Nah, bila untuk mencapai MDRT, keluarlah dari rumah dan bertemulah satu hari dengan 2 orang. Lakukan langkah kecil dengan kapasitas diri kita yang ada sekarang ini. Sambil kita terus memperbesar kapasitas diri kita, kita akan bertumbuh terus. Nah, cara terbaik untuk membangun momentum adalah dengan mengambil tindakan melalui satu langkah kecil secara konsisten, seperti analogi kura-kura tadi. Nah, hidup kita itu ibarat naik mobil di malam hari. Lihat dan pikirkan hanya sebatas sinar lampu dan teruslah berjalan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Ya, hari ini luar biasa nih. Dari kedua narasumber kita ini saya belajar banyak banget, dari ilustrasi kura-kura dan kelinci lah, dari model konsep maraton yang punya goal jangka panjang dan kerja dari langkah satu pohon ke pohon, ada yang harus membuat planning, membuat perencanaan untuk setahun ke depan. Gimana kalau kita mau mencapai MDRT, COT, TOT dipecah kecil-kecil, makan gajah tidak bisa sekaligus makan kecil-kecil ya, Mary ya tadi ya. Dilakukan. Dan yang terakhir ini dapat ilmu bagus nih. Lakukan aktivitasnya dan perluas kapasitas kita. Berarti apa? Kita tidak berhenti belajar, sahabat MDRT. Selain kita aktivitasnya banyak, kita harus bertumbuh terus ya. Dan di sini luar biasa, sahabat MDRT, kita mendapatkan pesan-pesan dan ilmu yang sangat banyak. Oke, sahabat MDRT, sekian acara YouTube Live bersama kami bertiga pada malam hari ini. Semoga banyak mendapatkan mendapatkan insight, mendapatkan pemikiran-pemikiran baru untuk mencapai MDRT lebih awal di tahun ini. Dan kita semua mengucapkan sahabat MDRT harus capai MDRT-nya ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme sahabat MDRT yang sudah ada pada malam hari ini. Dan saya juga mohon maaf ya kalau kata-kata saya ada yang salah dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sampai terjawab semua. Dan yang paling penting adalah sahabat MDRT jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia melalui beberapa platform yang kita sudah punyai. Ya, kita punya ya di Facebook MDRT Indonesia Official Account, di Instagramnya MDRT Indonesia, dan di YouTube Live di MDRT Indonesia. Teman-teman, please subscribe, komen, di like, dan di share ya, sahabat MDRT Indonesia. Dan saya sarankan sahabat MDRT mengikuti dan menyaksikan YouTube Live berikutnya. Ya, oke, banyak terima kasih sahabat MDRT, dan salam MDRT.